Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang aplikasi berbagai bisnis kontemporer perspektif Islam. Ya, nama saya Ganilia Fioni, NIM 18020101175. Ya, saya akan menjelaskan tentang dropshipping dalam Islam. Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana reseller atau retailer pengecer tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir selaku dropshipper yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa reseller ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada reseller. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online saat ini. Retailer biasanya menjual barang dengan memberikan deskripsi barang kepada calon pembeli, baik berupa tulisan, gambar, atau secara lisan. Kemudian, retailer akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara harga dari pemilik barang dengan harga yang diterapkan kepada konsumen. Selanjutnya ada beberapa pendekatan fikih. Yang pertama itu ada akad samsarah atau maklar. Akad samsarah kita kenal dengan istilah maklar atau keagenan. Definisi akad samsarah adalah dalam Masmu'ah Fikiyah Kuwaitiyah. Samsarah adalah perantara antara penjual dan pembeli. Simsar adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Disebut juga dalal karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang ia cari dan mengantarkan penjual kepada penjualan. Imam Malik mengatakan, adapun seorang yang memberikan barang lalu mengatakan, silahkan jualkan barang ini, lalu dari setiap 1 dinar keuntunganmu sekian persen, maka ini tidak diperbolehkan, karena setiap kali harga barang turun maka turun juga komisinya, maka ini goror. Makalah tidak mengetahui berapa yang akan ia dapatkan. Transaksi dropship ini disebut juga samsara jika memenuhi kriteria, yaitu ada retailer atau dropshipper berlaku sebagai simsar yang ia menjadi penengah antara penjual dan pembeli. 2. Harga jual sesuai kesepakatan antara penjual dan makelar. Makelar tidak boleh mengubah harga di luar kesepakatan. Yang ketiga, komisi dari penjualan haruslah komisi yang fix, bukan berupa persentase dari harga barang. Jika transaksi dropship ini memenuhi syarat, hukumnya boleh. Yang kedua ada akad salam. Akad salam atau disebut juga akad salaf adalah jual beli yang didasari dari deskripsi barang, belum berupa yang nyata dengan pembayaran di awal. Akad salam dibolehkan dalam syariat dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menulisnya. Dalil dari As-Sunnah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah ketika itu sudah biasa memesan buah kurma, dan waktu 2 atau 3 tahun, maka dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas. Contoh akad salam adalah sebagai berikut. Misal seperti ini, Budi ingin membeli seekor kambing. Ia berkata kepada Anton, carikan saya kambing warnanya putih, sehat, usianya 2 tahun, dan gemuk. Silahkan kamu cari dari penjual manapun, saya beli seharga 4 juta. Ini dia saya serahkan uangnya. Tolong serahkan kambingnya dalam 2 hari. Itu yang biasanya disebut dengan akad salam. Namun, akad salam ini ada syarat-syaratnya.
bisa dianggap sebagai akad salam adalah sebagai berikut. Disebutkan sifat-sifat barang secara rinci beserta jenis dan ukurannya. Pembayarannya harus kontan di muka. Harus disebutkan tempo batas akhir penyerahan barang. Terus, barang bukan berupa aset pasif. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka dropship hukumnya boleh karena termasuk akad salam. Kemudian ketiga ada wakalah bil ujrah. Wakalah itu artinya perwakilan. Disebutkan dalam Al-Fiqhul Muyassar, wakalah adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan. Namun dalam Al-Fiqhul Muyassar disebutkan syarat sah wakalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wakil yang mewakilkan, muwakil yang diwakilkan haruslah orang yang balik dan berakal. Yang kedua, wakalah terjadi pada perkara-perkara yang sah untuk diwakilkan. Ketiga, tidak melakukan wakalah pada perkara-perkara yang merupakan hak Allah seperti sholat dan wudhu. Keempat, batas kekuasaan wakil adalah sebatas diizinkan oleh muwakil. Yang kelima, tidak boleh menyerahkan mandat pada orang lain, kecuali diizinkan oleh muwakil. Keenam, wakil statusnya adalah orang yang memegang amanah, dan orang yang memegang amanah wajib mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya. Dan dibolehkan adanya ujrah atau komisi dari wakalah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, sehingga transaksi dropship bisa disebut sebagai wakalah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, reseller atau dropshipper adalah orang yang mewakili penjual, telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi. Yang kedua, reseller atau dropshipper tidak menentukan harga dan kebijakan terkait kecuali atas izin penjualan. Yang ketiga, reseller atau dropshipper bersedia mengganti rugi jika ada kerugian akibat kelalaiannya. Jika kita perhatikan, model kerjasama seperti ini sering disebut dengan agen resmi atau distributor resmi. Jika dropshipper sebagai agen atau distributor resmi, maka hukumnya boleh karena memenuhi syarat-syarat di atas. Ya, pendekatan fikih yang keempat yaitu ada murabahah. Murabahah adalah jual beli yang harga dan untungnya sama-sama diketahui oleh pembeli dan penjual. Adapun syarat sahnya dalam akad ini yaitu akad pertama adalah akad yang sah. Kedua, harga awal diketahui kedua belah pihak. Yang ketiga, barang bukan termasuk komoditi riba. Yang keempat, keuntungan diketahui kedua belah pihak. Jadi kesimpulan dari hukum dropship itu tergantung jenis akadnya. Sebagai contoh, saya membantu menjualkan barang dagangan teman saya. Nah, teman saya ini berperan sebagai produsen. Kemudian saya mempromosikan barang dagangan tersebut di toko virtual saya. Sementara saya tidak mempunyai barangnya. Setelah saya bisa menjual barang dagangan teman saya mendapatkan fee dari teman saya sesuai dengan kesepakatan. Akad ini diperbolehkan karena ini bukan termasuk akad jual beli. Dan biasanya dalam akad ini, reseller atau retailer itu boleh membayar kepada produsen per pekan atau per minggu. Jadi antara produsen dan reseller itu sudah sama-sama saling percaya. Berbeda dengan contoh seperti ini. Misal si A ingin menjadi toko agen B, tetapi setiap ada pelanggan si A yang ingin membeli, toko B hanya mau mengirim barangnya jika si A membayarnya terlebih dahulu. Nah, akad ini tidak boleh karena akad ini termasuk akad jual beli. Karena si B tidak mau rugi dan belum percaya kepada si A, walaupun sebenarnya si A dan si B itu sudah sama-sama sepakat untuk melakukan bisnis itu, dropship.
adalah arisan dalam Islam. Arisan sendiri itu adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala. Kemudian, salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama. Pendapat yang pertama, arisan dalam Islam menurut pendapat Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, arisan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, di mana anggota pertama yang menerima uang terkumpul, hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya. Setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam-meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba, maka arisan termasuk riba. Pendapat yang kedua, arisan dalam Islam hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan fatwa lembaga tetap untuk fatwa di Kerajaan Arab Saudi nomor 164 tahun 1410 Hijriah, diketahui oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal muamalat adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkan. Dan tidak ada yang mengharamkan dalam akad ini karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta peminjam, maka hukumnya boleh. Jadi dalam pendapat yang kedua ini, arisan itu sunnah dan diperbolehkan karena dianggap tidak merugikan satu sama lain, karena harta dari setiap anggotanya tidak ada yang terkurangi. Adapun cara penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan akad arisan menjadi haram, karena kocok atau qur'ah dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak di antara orang-orang yang berhak, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan horor. Jadi dilakukannya sistem kocok ini adalah supaya adil bagi setiap orang-orang yang mengikuti arisan. Yang selanjutnya yaitu trading dalam Islam. Trading berasal dari bahasa Inggris yang artinya perdagangan. Dalam arti yang lain, trading adalah aktivitas melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan trading di masa kini mengalami banyak perkembangan. Selain untuk pertukaran barang dan jasa, trading juga bisa memunculkan peluang dalam jual beli aset keuangan. Jenis-jenis trading di Indonesia. Yang pertama ada trading saham. Trading saham adalah melakukan jual beli saham dalam waktu jangka pendek. Cara kerja trading saham terbilang sangat sederhana. Beli saham ketika harga turun dan jual kembali ketika harga naik. Dengan begitu, seseorang akan lebih mudah mendapatkan keuntungan. Sedangkan hukum trading saham yaitu haram. Karena trading saham sama saja dengan main saham, atau dalam kata lain sama saja dengan bermain judi. Karena di dalam trading saham mengandung unsur gharar atau ketidakpastian dan spekulasi. Yang kedua yaitu trading emas. Trading emas adalah perdagangan emas secara online di pasar forex tanpa melibatkan perpindahan aset secara fisik. Pedoman mengenai trading emas terkandung dalam sebuah hadis Ubadah bin Samit di mana Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tam dengan tam, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama,
harus dari tangan ke tangan atau kontan. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hati kalian. Selama dilakukan dari tangan ke tangan atau kontan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim nomor 1587, dan ini adalah lafaz Muslim. Jika terjadi pertukaran antara emas dengan uang atau perak dengan uang, maka harus ada serah terima antara penjual dan pembeli. Jadi, barang harus nyata dan berbentuk fisik yang nantinya akan diserah terimakan secara langsung pada saat itu juga. Apabila ada penundaan dalam pemberian barang atau pembayaran barang, maka akan masuk ke dalam riba. Yang ketiga, ada trading valuta asing atau forex. Trading forex adalah perdagangan mata uang asing yang memanfaatkan kurs mata uang dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Dalam bahasa Indonesia, forex dikenal dengan istilah falas atau valuta asing. Hukum dari trading forex sendiri yaitu yang pertama, menurut MUI, trading forex dikategorikan haram karena di dalamnya mengandung unsur spekulasi, karena pertukaran itu bukan menggunakan barang, melainkan disimpan dan kemudian dijual kembali ketika harganya naik. Yang kedua, menurut pendapat ulama, Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Al-Makrizi, Ibnu Khaldun, dan lain-lain berpendapat bahwa uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas yang dapat diperjualbelikan. Faktanya, dalam perdagangan forex, uang dijadikan sebagai barang komoditas atau barang yang dapat diperjualbelikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa Ines. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai poin ujur dalam Islam. Dalam poin ujur dalam Islam ini, saya akan menyampaikan 2 poin yang berkaitan dengan poin tersebut. Yang pertama adalah mengenai aplikasi online, yang kedua adalah mengenai diskon. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya perkembangan zaman saat ini dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam aktivitas maupun transaksi biasanya kita sudah bisa melakukan secara online. Di sini aplikasi online yang saya akan bahas mengenai lingkup Gojek, GoFood, dan GoPay. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, Gojek sendiri sebagian besar digunakan untuk transportasi, yang sedangkan GoFood juga ada kaitannya dengan Gojek, namun sering kita gunakan untuk pemesanan makanan. Yang ketiga adalah GoPay. GoPay merupakan dompet virtual kredit. Nah, selanjutnya yang akan saya lebih bahas mengenai ketiga hal tersebut, mengenai Gojek dan GoFood. Gojek, GoFood, dan GoPay ini sangat berkaitan. Untuk Gojek dan GoFood, dengan adanya Gojek ini, perkembangan transportasi ini memiliki sisi positif dan sisi negatif, di mana sisi positifnya adalah dengan adanya Gojek, seorang konsumen, berbagai macam konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan memiliki selisih dibandingkan transportasi umum. Namun kekurangannya adalah penggunaan transportasi umum itu semakin menurun. Kemudian dengan adanya Gojek dan GoFood ada kaitannya dengan salah satu pasal, di mana pasal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, untuk setiap pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui fitur Gojek, para pihak sepakat bahwa merchant akan membayar jumlah pembagian hasil kepada Gojek sebesar 15% dari jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan. Nah, maksud dari pasal tersebut adalah
seorang driver akan meminjamkan 85% kepada konsumen, dan konsumen tersebut akan membayarnya dengan biaya 100%-nya. Dan untuk 15%-nya itu mengandung unsur bunga ataupun riba. Jadi penggunaan antara Gojek dan GoPay ini masih dibilang kurang baik karena masih mengandung unsur riba dan bunga. Oke, setelah menjelaskan mengenai aplikasi online yang berkaitan seperti GoFood, Gojek, dan GoPay, saya akan memasuki mengenai diskon, dimana pasti kita dalam menggunakan aplikasi online akan menjumpai beberapa diskon, dan juga pasti banyak yang menggunakan diskon-diskon tersebut. Terus bagaimana sih cara memberikan diskon yang baik? Dalam hal diskon ini juga mendapatkan perdebatan dari beberapa ulama, ataupun ada juga berkaitan dengan beberapa hadis. Yang pertama, untuk menentukan diskon yang baik adalah tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar dari harga pasar. Kenapa hal tersebut? Karena di sini kita bisa melihat dari pendapat yang berpegang pada Umar bin Khattab pada hadis riwayat Malik, di mana hadis tersebut berbunyi, maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Kenapa? Apa sih penjelasan dari hadis tersebut? Penjelasan dari hadis tersebut adalah karena dengan cara menjual barang di bawah harga pasar tersebut bisa mengakibatkan adanya atau timbulnya mudarat bagi penjual yang lainnya. Kemudian ketentuan yang kedua adalah boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan penjual tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang yang lainnya. Hal ini juga tercantum pada sebuah hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang menjual, membeli, dan membayar dengan hati yang murah. Hadis riwayat Bukhari. Apa penjelasan dari hadis tersebut? Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi penjual tersebut bukan untuk tujuan penjual tersebut tidak untuk menghancurkan penjual yang lain, melainkan penjual yang lain. Karena hukum jual beli adalah boleh. Ya, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.